Hai, selamat datang di channel aku Francisca Deborah. Di video kali ini aku mau kasih tahu kalian contoh martabak manis teflon yang bersarang, tapi karena teknik perapian yang salah, hasil sarangnya tuh jadi kurang cantik ya. Dan menurut aku itu berpengaruh ke tekstur martabaknya itu sendiri. Nah, aku juga bakal share apa aja hal penting yang kalian harus perhatikan supaya nanti martabak manis teflon buatan kalian itu makin cantik sarangnya dan tentunya teksturnya itu juga lembut dan tetap kenyal. Yuk langsung ke proses pembuatannya. Dalam wadah yang bersih tuang tepung terigu protein sedang, kemudian tambahkan juga gula dan sedikit garam. Nah, ketiga bahan ini aduk sebentar cukup sampai tercampur rata saja. Setelah tercampur rata, tambahkan air putih biasa, lalu sisahkan sedikit sekitar 4-5 sendok makan untuk rendaman baking powder dan juga soda kue nanti. Lalu tambahkan juga vanila ekstrak, kemudian aduk semua bahan secara perlahan hingga semuanya tercampur rata. Kemudian tuang telur, aduk kembali hingga rata, dan di tahapan ini usahakan cara aduknya itu dikoplok-koplok ya, supaya nanti adonannya itu mengeluarkan banyak gelembung. Oke lanjut, air yang sudah kita sisihkan tadi, kemudian ditambahkan baking powder, soda kue, dan juga pewarna makanan. Di sini aku pakai pasta pandan ya. Nah, kalau kalian mau yang rasa original, pasta pandannya di skip aja. Oh ya, salah satu faktor penentu sarang martabak teflon buatan kalian itu berhasil atau cantik adalah kalian harus pastikan bahwa baking powder dan soda kue yang kalian gunakan itu masih aktif. Biar aman, jangan gunakan baking powder atau soda kue yang usianya itu sudah 3 bulan semenjak kemasan dibuka. Setelah cairan baking powder dan juga soda kuenya masuk, adonannya aduk sebentar aja sambil terus dikoplok-koplok hingga tercampur rata. Ini tidak perlu diistirahatkan dan ini sudah siap dimasak. Ciri kalau adonan kalian itu sudah benar biasanya akan muncul buih-buih atau gelembung udara di permukaan adonan kalian. Faktor lain yang menentukan keberhasilan sarang martabaknya yaitu kalian harus pastikan pan yang kalian gunakan itu sudah benar-benar panas. Usahakan gunakan pan anti lengket ya, jadi tidak perlu diolesi apapun. Faktor penting yang kalian harus perhatikan adalah teknik perapiannya. Nah, setelah adonan dituang ke dalam pan, pastikan kalian gunakan api sedang cenderung besar. Nah, di sini aku melakukan kesalahan karena aku lupa untuk merubah apinya, jadi aku terus menggunakan api kecil. Dan ini sepele terlihat tapi fatal. Ujung-ujungnya juga tekstur martabak itu jadi kurang bagus dan sarangnya itu kurang cantik menurut aku. Setelah sarangnya terlihat banyak, taburi gula pasir, kemudian tutup
dan masak dengan api kecil hingga permukaan martabaknya itu matang sempurna. Setelah permukaannya terlihat kering dan matang, angkat dan keluarkan martabaknya dari pan. Jujur, sebenarnya tingkat kematangannya itu udah bagus menurut aku. Warna dari kulitnya itu juga sudah cantik dan tidak mutung ya. Dan kalau kalian perhatikan, ini martabaknya itu udah bersarang. Hanya saja karena teknik perapian yang salah atau kurang tepat, buat seratnya itu jadi kurang cantik menurut aku. Efeknya tuh jadi kelihatan bantet. Lanjut aja ya, setelah dikeluarkan dari pan dalam kondisi masih panas-panas, olesi mentega atau margarin. Saran aku, kalau mau lebih moist dan lembut, pakai mentega yang berkualitas. Pasti aromanya tuh beda dan makin mantep sih menurut aku. Bagi dua martabaknya, lalu taburi topping atau isian di atasnya. Aku pakai keju parut, mesis, dan juga susu kental manis. Nah, kalau kalian perhatiin, ini sarangnya tuh kurang cantik asli, seperti bantet ya jadinya. Kalau untuk rasa, ini enak, manisnya juga pas, lembut, dan ada tekstur kenyalnya. Tapi karena sarangnya itu rapat banget, jadi rasanya menurut tuh ada yang kurang. Kalian yang udah berhasil buat martabak manis teflon, boleh share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah tonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!